saya nggak ada kapok mas. Tuba saya infeksi salah satu membengkak dan itu harus dibuang juga. Akhirnya tuba saya yang tadi masih ada tapi dalam keadaan perlengketan dibuang. Yang kanan dioperasi lagi, LO lagi. Tinggal satu pun nggak berfungsi kan. Dibiarin sama dokternya supaya tidak mengganggu namanya AMH sel telur saya gitu. Jadi saya berobat lagi ke Jakarta kayak Kini bolak-balik nih 8 bulan. Dari Pekanbaru? Iya, ke hematologi di RSC Kini Dr. Karmel bolak-balik 8 bulan. Akhirnya hasilnya kembar lagi. Alhamdulillah. Nah itu perjuangannya juga sama tadi yang Mas bilang. Saya bilang kan lagi COVID. Nah itu lahirannya juga prematur gara-gara saya kena COVID. Aduh. Prematur lagi di 8 bulan 32 jelang 33. Oke, masih bersama saya di Karnival Morula untuk Indonesia. Nah, kali ini kita punya narasumber spesial ya, Ibu Pauline. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, Mas. Beliau ini adalah Ketua Pejuang IVF di Indonesia. Wah, luar biasa. Ini isinya ibu-ibu kuat semua. Yang secara resilient itu udah teruji banget ya teman-teman ya. Nah, Bu, ini penasaran komunitasnya sejak kapan berdiri? Saya awalnya dari YouTube, Mas. Jadi buat YouTube dulu. Buat YouTube. Sharing. Terus saya berpikir ini banyak yang komen kan. Ya. Nah, kasiannya mereka hanya bisa komen, saya nggak langsung respon. Jadi kepikiran untuk langsung buat WAG 2021. Kalau YouTube 2020, WAG-nya 2021. Tahun 2021. Masih baru ya, nggak masih baru. Tapi membernya sudah 900. Wah, luar biasa. Itu dari dalam negeri sama luar negeri. Luar negeri maksudnya orang Indonesia apa? Yang lagi di luar negeri, ada juga yang orang Melayu kayak orang Brunei, orang Malaysia juga. Orang Malaysia, ada komunitas ini ya Melayu ya. Tapi Ibu dari mana? Saya Pekanbaru Riau. Pekanbaru. Kita mesti cakap Melayu aja atau cemana enak? Tapi masalahnya nanti penonton tak tahu, tak paham, tak cakap apa. Kita serumpun. Tapi ini luar biasa Bu ya, karena kan tadi ada dari luar negeri gitu. Ibu boleh ceritain nggak kenapa dulu motivasinya bikin komunitas ini? Ya, jadi awalnya gara saya sendiri yang seorang IVF survivornya. Saya pejuang IVF, saya berpikir saya orang yang berjuang benar-benar dari nol sampai akhirnya berhasil dengan perjalanan yang cukup panjang. Saya berpikir kenapa enggak saya sharing dengan pengalaman saya buat di YouTube, orang bisa nonton, orang bisa pelajari, yang mungkin dia awam tentang IVF itu apa, yang terus ada yang gagal bisa berhasil. Jadi dari cerita-cerita saya bisa memotivasi orang, awalnya itu. Nah tadi karena saya bilang banyak yang komen, saya kepikiran buat grup gimana saya bisa langsung touch mereka, walaupun kan bukan face to face, tapi kita bisa buy online, bisa WA, bisa itu saya buat di YouTube saya link untuk WAG. Jadi mereka klik masuk, jadi terkumpullah 900 orang. Awalnya begitu Mas. Nanti terus saya berpikir lagi, ini udah ada yang berhasil. Saya buat lagi grup nama WAG-nya Pejuang Bumil dan Aksi. Jadi alhamdulillah yang dari 900 orang tadi sudah berhasil 200 orang yang hamil. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dulu Ibu tunggu berapa lama ya? Nunggunya saya nikah itu nggak lama-lama Mas. Jadi alhamdulillah saya termasuk yang aware tentang kesehatan reproduksi. Habis nikah 4 bulan kemudian saya langsung ke Obgyn. Jadi Obgyn memeriksakan diri apakah ada masalah atau gimana. Karena kebetulan waktu saya kuliah, saya suka kalau haid itu sakitnya luar biasa. Soalnya masuk IGD. Jadi setiap haid jam 3 subuh saya lari ke IGD saking nyerinya. Itu waktu gadis. Nah setelah saya nikah 4 bulan, saya berpikir gimana saya periksain aja gitu. Ternyata waktu ketemu Obgyn kaget juga. Ini pengantin baru kok cepat kali periksa-periksanya. Dia bilang gitu kan. Dia dok saya pengen cepat hamil lah dok. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi pas waktu USG pertama, kaget lah ada kista gitu. Ada kista kiri kanan 10 cm. Lumayan gede. Terus dokternya bilang, oh iya bu,
ini susah hamil nih kalau kayak gini katanya gitu, harus operasi. Nah, Operasi kista. operasi kista. Waktu itu belum mengenal morula. Jadi waktu itu disuruh operasi dulu, baru nanti kita promil katanya gitu. Jadi ibu maunya gimana? Gimana apanya dok? Operasinya mau laparotomi atau LO? Apa itu bedanya dok? Kalau LO dia kayak robotik, lukanya kecil. Saya pinginnya yang lukanya kecil dok, cepat sembuh saya bilang. Jadi diarahin ke YPK Mandiri Jakarta. Jadi saya operasi pertama di sana. Nah dari situ pas LO muncul lagi masalah baru, ada adenomiosis. Apa itu, Bu? Adenomiosis itu daging tumbuh yang ada di dalam rahim. Jadi rahim saya yang tadi ada kista, ada lagi daging yang di dalamnya tumbuh dekat kulit rahim. Jadi itu harus dibuang juga. Nah waktu operasi diagnosa akhirnya saya harus IVF bayi tabung. Gara-garanya yang 3 masalah, yang kista adenomiosis membuat tuba kiri kanan saya tidak berfungsi alias non paten, sehingga untuk kehamilan alami itu nggak bisa terjadi karena dengan tuba yang rusak gitu. Itulah yang Itu berapa lama, Bu, prosesnya? Kan 2016 saya nikah, 4 bulan saya ketahuan kista, operasi langsung bulan Juni. Nah setelah operasi kan dia harus IVF. Nah menjelang IVF masalah baru datang lagi mas, waduh. hidrofal. Bentar, ini problem solvingnya luar biasa loh teman-teman ya. Gua runtun-runtun masih senyum lagi. Oh iya, sekarang senyum ntar deh. Pas lagi cerita baru deh. Jadi hidrosalping itu tuba saya infeksi salah satu membengkak dan itu harus dibuang juga. Akhirnya tuba saya yang tadi masih ada tapi dalam keadaan perlengketan dibuang. Yang kanan dioperasi lagi, LO lagi. Tinggal satu sekarang, satu pun nggak berfungsi kan. Dibiarin sama dokternya supaya tidak mengganggu namanya AMH sel telur saya gitu. Nah baru 2017 saya mulai di Morula IVF pertama. Jadi IVF saya memang 1 kali, tapi jumlah embrio yang saya dapatkan banyak nih, 7. Jadi maksudnya 7 embrio baru berhasil gitu ya? Bukan, jadi 7 embrio itu kan yang didapat dari perkawinan sperma sama telur. Dapat 7 di day 5. Day 5 itu blastosis, pembelahannya yang bagus. Jadi dapat grade-nya itu mas 2 excellent 5 good. Nah kayak gitu. Terus tanam sih 2 nih. Nah ditanam 2 ternyata nggak langsung berhasil. Nggak salah IVF-nya, salah di tubuh saya. Ternyata setelah dicek darah saya ternyata pengentalan darah dengan autoimun. Nah itu masalahnya tuh. Ribet ya. Nggak, saya langsung mikir ini berat. Nah itu makanya. Jadi saya berobat lagi ke Jakarta ke RSC Kini, bolak-balik nih 8 bulan. Dari Pekanbaru? Iya, ke hematologi di RSC Kini Dokter Karmel, bolak-balik 8 bulan. Akhirnya setelah darah beres, dokternya ngasih izin, ya udah Bu boleh tanam. Jadi tanam lagi 2, 2018 alhamdulillah kembar. Berhasil. Kembar? Iya. Oh, kembar ya? Iya, jadi dua-duanya. Jadi dimasukin 2 boot itu jadi kembar deh. Oh, tapi ada genetik kembar? Kebetulan suami punya tante 2 orang kembar anaknya. Om saya juga punya kembar juga anaknya. Jadi kembar 2017 lahir? 2018. 2018. Jadi jarak ke 2017-18 karena perbaikan darah tadi. Jadi ibu ini ya 2 tahun ya, tapi 2 tahunnya banyak 2 tahun banyak perjuangan. Banyak itu yang membuat saya termotivasi membuat YouTube sama WAG. Kenapa enggak saya bercerita ke orang kayak gitu. Oke. Wow. Bu, itu lahir anak kembar. Gimana rasanya dulu? Waktu kehamilan kembar, saya benar waktu dokter Nando ngasih tahu, oh ya Bu selamat ya kembar waktu di USG kan. Saya langsung bahagia, manggil orang tua. Kebetulan orang tua ikut ke Jakarta kan nunggu hasil itu. Saya benar-benar terharu mas. Jadi karena perjuangan saya kan panjang ya, LO, ada LO-nya, ada operasi kayak gitu. Jadi buat benar-benar bahagia lah gitu kan, karena dari perjuangan operasinya, pengobatannya sampai gagal lalu berhasil itu benar-benar masya Allah gitu. Masuk. Wow.
Bu. Hati, Mas. Nah itu yang membuat kehamilan pertama itu Masya Allah benar-benar mukjizat bagi saya karena terbayarkan kan gitu perjuangan saya yang Kembar lagi ya. kembar gitu. Itu yang membuat ya Allah memang kuasa Allah lah semuanya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan tumbuh sekarang. Ya jadi yang pertama saya lahiran di kebetulan prematur 7 bulan. Oh ya, sama anak saya juga Oh, prematurnya 32 minggu. saya dua. Karena saya anak COVID, anak pandemi. Oh gitu, sama. Nah ini cerita kedua kita sama Oh, nih. iya. Nah, 2014 lahiran di 7 bulan itu prematur. Itu tadi ada jadi keberhasilan IVF-nya berhasil kan, saya hamil. Cuman masalahnya adalah saat lahiran pecah ketuban dini itu ada ada malpraktek dari dokternya di Pekanbaru sehingga membuat si anak perempuan yang pecah ketuban meninggal. Selamat yang cowok karena kelamaan. Oh ini tapi anak yang 2000 berapa nih? 18 MRT pertama kembar. Jadi yang si cowok selamat, cewek meninggal karena terlalu lama air ngucur kan, air ketuban kering. Jadi 4 malam nggak ada SC, nggak ada tindakan yang membuat meninggal. Terus alhamdulillah anak saya yang selamat cowok 1 kilo loh Mas, kecil. Oh iya, Iya, 1 kilo. cuma 1 kilo, karena kan 7 bulan Mas Ah, 3, 2017. 18. 18 ya, 18. Lahir 2 kembar, 1 meninggal. Sekarang Terus yang prematur itu 1 kilo. iya, yang selamat ya cowok kan. Sekarang umurnya pas setengah tahun nih, udah gede. Nah 2020 jarak hampir 2 tahun, pas lagi COVID lagi tinggi-tingginya, saya nekat ke Jakarta nanam lagi 2 sama dokter Nando. Gimana dok? Oke bu, kita tanam lagi, mau kembar lagi. Iya dok, saya mau Sama kembar kapok. lagi. Oh enggak, saya nggak ada kapok Mas. Soal Kalau kapoknya maksudnya kan dapat 1 aja tuh percobaan ibu tuh banyak. iya gitu. Ini nggak kapok nanam lagi. Wah luar biasa. Bagi saya hamil itu suatu nikmat, suatu senang aja gitu. Menikmati kehamilan, merawat sampai anak lahir tuh bahagianya luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Oke, 2020 lagi. ada. Terus Hasilnya kembar lagi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu perjuangannya juga sama tadi yang Mas bilang. Saya bilang kan lagi COVID. Nah itu lahirannya juga prematur gara-gara saya kena COVID. Aduh. Prematur lagi di 8 bulan 32 jelang 33. Apaan? Oke. Terus. Lahir cowok cewek saat saya terkena COVID. Nah itu ceritanya sedih lagi Mas, karena kan saya harus diisolasi ya. Ya. Jadi pas ketahuan COVID diisolasi itu 5 hari di rumah sakit tanpa ada keluarga yang dampingin. Jadi pas lagi hamil isolasi Bapak kandungan berapa bulan? 32 week 8 bulan. Jadi nggak ada saudara, nggak ada. Iya kan karena kamar isolasi kita sendiri ya. Nah itu pertemuan terakhir dengan suami waktu saya masuk, karena orang lagi banyak yang meninggal kan saat itu gitu. Masa-masa menyeramkan. Karena waktu saya FET 2020 aja di Jakarta, tempat saya nginep kan di apartemen daerah Menteng, itu suara ambulan tuh non-stop. Ambulan yang ngantar Iya loh, itu ngeri loh Bu. Maksudnya saya dulu nganterin istri ke rumah sakit ya. Hah? Di depan itu udah ada turun berduka cita. Astagfirullah. Iya makanya Mas, saya yang waktu isolasi itu mikir ya Allah gitu, lagi hamil, nggak ada suami, nggak ada keluarga, apakah ini saya selamat atau enggak gitu. Karena kamar sebelah itu udah denger yang udah meninggal gitu, yang isolasi di sebelah saya kan gitu. Deg-degan. Belum lagi dokter objin nggak berani jumpa karena kan by phone aja, jadi konsultasinya by phone selama dirawat. Paling dokternya bilang, gimana Pauline? Aman dok. Sampai hari kelima, gimana Pauline? Aman. Dok udah kontraksi saya bilang. Oh. Udah kenceng. Ayolah, gimana enggak stres ya Bu ya? Saya demam tinggi, ya kan? Batuk. Yang gejala COVID, yang seperti COVID. Sesar ya harusnya ya? Ya sesar. Jadi 2018 saya sesar. Nah tengah malam jam 2 malam akhirnya diputuskan
ya udah deh operasi aja lah, kasihan kata dia gitu kan, kata dokternya. Saya dirujuk ke rumah sakit yang ada NICU-nya bagus. Jam 2 malam diputuskan operasi sama dokternya. Dokternya bilang, Bu, ini salah satu detak jantung anak ibu udah nggak normal, gimana nih kita keluarin sekarang dengan resiko masuk NICU atau dibiarin sampai meninggal? Ya nggak mau lah dok, saya masa meninggal lagi anak saya bilang kan, yang dulu kan salah satu meninggal, ini saya nggak mau, dua-duanya harus, saya pinginnya selamat. Akhirnya diputuskan operasi, saya bilang saya mau operasi biar masuk NICU, saya bilang gitu. Akhirnya operasi, lahiran kembar itu nggak langsung ketemu, pisah. Mereka yang dua masuk berapa bulan bisa 2 minggu sampai saya 2 minggu lah, negatif lah, sampai saya negatif. Ya maksudnya tadi kan kalau ada tuh pasien yang negatifnya lama sebulan, Alhamdulillah enggak. alhamdulillah 2 minggu ya. Wow, tapi lumayan juga ya, belum ketemu bayi sama sekali, belum nyusuin, belum. Yang harus dipastikan jangan ketuker. Ya benar. Alhamdulillah enggak. Ya aman ya. Aman. Oke. Jadi saya kasih tahu dokter Nando, dok, alhamdulillah udah lahiran selamat ya Bu, kata dokter Nando kan, dokter Morula Jakarta. Beliau juga tenang, aduh pertama nih kembar 2 kali katanya gitu. Maksudnya pasiennya yang kembar 2 kali, kembar itu baru pertama gitu. Dia juga bahagia juga kan dokter Nando. Kalau dokter Nando pinginnya saya lahirannya sama beliau di Jakarta, cuman karena saya jauh kan dari Pekanbaru, jadi ya nggak bisa. Saya ASN kan, jadi harus kerja gitu mas. Itu perjuangan saya sampai akhirnya alhamdulillah kembar 2 kali. Dan masih ada embrionya 1 lagi. Sekarang? Masih ada. Bentar. Simpan. Sekarang? Masih ada. Jadi mau lagi? Ketagihan tahun depan insya Allah. Suami oke. Suami selagi dia bilang saya kuat, saya oke fisik, silahkan kata gitu. Wow. Bu, saya lagi memproses ya. Karena itu kan pengalaman ibu nggak gampang. Sangat nggak gampang lah, maksudnya tuh bertubi-tubi sampai sekarang gitu. Ibu nggak takut ketiga nih, mau ketiga kan berarti? Oh ya keempat ya. Mau yang keempat, nanti ada masalah yang lain lagi. Nah saya alhamdulillah karena saya ada pengentalan darah sama autoimun, tadi saya bilang kan, saya masih kontrol sama dokter hematologi. Jadi saya juga atas izin dokter hematologi untuk maju boleh hamil lagi atau enggak, karena kan orang dengan penyakit pengentalan darah autoimun untuk melahirkan lagi itu resiko memang tinggi. Nah jadi saya tetap koordinasi sama dokter hematologi sama dokter Nando juga. Dokter Nando bilang selagi organ ibu baik semua itu nggak apa-apa hamil. Nah kayak gitu, artinya terkontrol. Jadi insya Allah kalau nggak ada halangan, nggak banyak kerjaan, tahun depan mau tanam lagi 1 mas. Terakhir itu. Oke. Wah. Oke Bu, ini cerita Ibu sini udah menarik ya. Nah kalau cerita dari anggota komunitas, benar. Yang menurut Ibu sangat banyak lika-liku sekali lah yang mirip Ibu gitu. Itu apa lagi tuh yang ini saya mau denger aja. Teman-teman dari pejuang itu juga ada yang ceritanya dia mudah dengan IVF tanpa harus ada penyakit yang seperti saya. Ada yang dia sama seperti saya. Disitulah saya mengedukasi mereka. Seandainya pertama mereka gagal saya bilang coba deh kamu mbak cek deh ini. Jadi saya suruh dia ke labor cek. Kalau saya kan bisa baca hasil, jadi kalau hasilnya jelek nanti saya oper mereka ke dokter hematologi. Nah kayak gitu saya kasih tahu ini dokter ini. Nah seandainya dia udah bagus darahnya, baru dia nanya Mbak Polin, saya kan udah gagal nih di rumah sakit A, jadi bagusnya gimana ya? Saya kasih rekomendasi ke Morula, dokter yang berpengalaman. Biasanya saya ngasihnya dokter Nando, karena kan dokter saya sendiri kan. Alhamdulillah di grup itu memang dokter Nando yang paling banyak pasien berhasil. Dan memang yang terbesar memang Morula. Dari 900-200 yang berhasil, 80% yang 200 itu dari Morula. Ada yang Morula macam-macam, dari Jakarta, dari Bandung, ada Surabaya gitu. Mayoritas. Mayoritasnya ya. Mayoritas Morula. Oke, Bu, ini saya penasaran ya. Mental Ibu tuh kuat dan menurut Ibu nih dari semua member, mentalnya kuat itu kenapa? Rahasianya apa tuh? Karena di dalam grup itu mereka nggak merasa sendiri. Awalnya mereka nggak tahu grup kan, terus tiba masuk ke grup, mereka mikir
oh saya nggak sendiri, ada teman gitu. Jadi saling menguatkan. Dan saya pribadi kalau ada teman yang down, saya kuatkan. Ayo bisa, selagi haid, selagi sehat, selagi ada duit itu bisa dicari. Saya bilang memang maksudnya IVF itu kan bukan program yang murah, Ya. kan? Program yang mahal, kita butuh duit, persiapan. Tapi bagi saya yang namanya duit bisa dicari. Tapi waktu kita nggak bisa mengembalikan namanya waktu, ya kan? Karena waktu untuk perempuan itu ada masa-masa dia nanti menopause, Ya. AMH-nya turun, kualitas telur beda, dan laki-laki sampai dia kakek-kakek juga masih bisa kawin, bisa produksi gitu kan. Nah itu yang saya kuatkan mereka, ayo kita maju insya Allah. Saya bantu deh semua saran, tips saya kasih. Jadi saya tidak hanya ngasih sama tips teman-teman Morula, dari rumah sakit lain atau pasien luar negeri pun saya kasih. Jadi saya nolong siapapun, dan kalau memang rezeki Allah kabulkan hamil, nah ya udah berarti adalah sedikit saya membantu untuk tips-tips itu, alhamdulillah bermanfaat gitu. Memang yang memutuskan Allah ya, karena Ya. kita manusia kan hanya usaha gitu kan Mas. Alhamdulillah teman-teman merasa terbantu. Nah setiap mereka berhasil, mereka ngabarin, Mbak Polin, alhamdulillah saya udah keluar beta HCG pertama. Jadi pengecekan kehamilan pertama namanya kan beta HCG. Saya baca, selamat ya Mbak, ya alhamdulillah, makasih ya Mbak Polin tipsnya selama ini bla bla. Dan dari situ saya mendapat doa-doa yang baik dari teman-teman. Karena yang saya harus Didoain, doain gitu. alhamdulillah. Karena kita Jadi Bu ini sangat apa ya istilahnya, kalau sebaik manusia kan yang bermanfaat ya, Bu, ya. benar ya. Orang senang, orang dapat ini apa namanya, dapat ilmu. Bu boleh lihat WhatsApp grupnya nggak? Oh WhatsApp group ada sih. Oh, ada. Nggak boleh lihat aja gitu. Kita mau kasih lihat ke Lagi teman-teman. dipakai. Bentar ya. Kasih ya Mbak. Nih jadi di WhatsApp grupnya tadi ada ditayangkan di depan pas acara saya tadi. Iya. Nah ini. Ya, mana lah? Ini pejuang IVF 2, pejuang Oh banyak ya. sama pejuang yang berhasil di Oke, detail. bentar. Nih saya mau kasih lihat nih teman nih. Kebuka. Nih teman-teman ya. Ini WhatsApp grupnya ada 3 cabang. Satu membernya ada berapa? Nah, jadi di pejuang IVF 2 Ya. ini ada isinya 458 orang. Boleh Bu. Nah, boleh. 400 berapa? 458. Ini ada 458 member di satu grup aja. Berarti grup sebelahnya juga mirip ya? Yang satu lagi IVF satunya 445. 45. 445. Oke, kalau mereka mau join, berarti mending mengunjungi YouTube-nya Ibu ya. Ada YouTube, ada IG juga Mas. Jadi ada IG. Ada Instagramnya teman-teman. Kalau yang Instagram. kalau Benar. Jadi Instagram ini isinya teman-teman yang tadi udah berhasil Mas. Jadi mereka bisa lihat bukti bahwa yang berhasil itu yang mana aja gitu. Jadi mereka menceritakan dan menampilkan foto perjuangannya. Di sini ada teman-teman yang berhasil Mas gitu. Jadi ada success arti, story lah ya. ada foto dengan dokternya, foto dia lagi hamil lah. Oke. Itu satu resep tadi, mereka nggak sendiri. Berarti kan pentingnya komunitas ya, lingkungan eksternal lah ya. Apalagi Bu, yang menurut Ibu selain mereka punya support yang bagus, ada motivasi kayak apa ya? Resilience-nya bagus sekali gitu. Iya, alhamdulillah selain saya tadi mereka tuh tanya tiap hari. Jadi saya responnya juga cepat, walaupun saya kerja kan. Saya usahakan bisa komunikasi sampai saya bisa ketemu sama mereka. Jadi kalau saya misalnya keluar kota dinas, saya ngasih tahu di grup, kalau Mas semua ada waktu yang mau ketemu saya silahkan free. Saya nggak mengut biaya apa-apa. Jadi temen datangin tempat saya ke hotel atau saya yang kunjungin, mereka ngomong langsung face to face gitu. Jadi saya usahakan gimana nggak hanya di WAG aja, tapi langsung ketemu. Nah kayak gitu usaha saya untuk deketin teman-teman yang di grup itu Mas, kayak gitu. Jadi support dari teman, misalnya teman komunitas kayak saya, support dari keluarga, dari suami. Suami itu penting. Kalau misalnya yang berjuang salah satu juga nggak akan jalan kan gitu. Iya dong, benar. Karena nggak boleh egois antara suami dan istri. Suami harus pengecekan, istri juga harus dicek gitu. Nggak Ya. boleh menyalahkan hanya istri saja atau hanya suami saja. Harus Benar, dua-duanya kerja Iya, harus sama. kompak dong ya.
Terus support system yang ketiga baru namanya keluarga besar, dari orang tua mendoakan. Tapi alhamdulillah man, dengan perjuangan saya punya anak-anak, alhamdulillah rezeki ada aja yang ngalir, yang istilahnya kayak mana ya, Allah kasih dalam bentuk lain, ada rezeki yang alhamdulillah balik lah gitu. Karena saya kan berniat, saya orang muslim, saya ingin punya keturunan, saya ingin punya anak soleh-soleha, saya ingin mendidik anak saya agama sampai dia kuliah kayak gitu-gitu kan. Jadi niat kita yang baik-baik, Allah juga kasih. Amin. Oke, luar biasa Bu Pauline. Oke, singkat aja tips Ibu buat ibu-ibu pejuang IVF di sana, selain masuk grup, apa yang mereka bisa lakukan? Bisa datang ke klinik ya, seperti Morula sudah jelas ini apa ya kualitasnya. Kalau seandainya kalian nggak butuh grup, karena tipe orang beda-beda ya. Ada yang dia suka sharing, ada yang dia introvert, tidak butuh orang lain gitu. Silahkan datang ke Morula terdekat di kotanya, ya langsung aja. Jangan ragu-ragu untuk mendatangi dokter Objin biar tahu ada masalah reproduksi atau enggak gitu. Kayak Jadi gitu. pemeriksaan lah ya. Ya, pemeriksaan itu sangat penting. Jadi jangan tunda-tunda, misalnya baru pengantin baru nih, nantilah. Akhirnya 1 tahun berjalan, 2 tahun sampai 5 tahun. Baru sadar. Sementara si suami atau istri kualitas sudah nggak bagus lagi kan untuk telur dan spermanya. Tapi yang terpenting dari IVF atau bayi tabung adalah kendala sperma ataupun telur itu bisa diatasi dengan program bayi tabung. Jadi mempersingkat masalah-masalah tadi, yang tadi masalah ya, jadi bisa singkat, jadi perpendek sehingga tingkat keberhasilan lebih tinggi ketimbang program yang lainnya kayak gitu. Luar biasa Bu Pauline. Terima kasih banyak ya teman-teman. Silakan follow Instagramnya Ketua Komunitas Pejuang IVF Indonesia. Yang mau subscribe ke Bu Pauline juga boleh. Jadi nanti Ibu ditunggu lagi ya gebrakannya. Oke, Dan cerita-cerita mudah-mudahan semakin banyak menginspirasi para pejuang di sana. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas. Mantap Bu. Iya, oke.